Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Soiful Niam, saya dari Prodi Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari apa yang saya ketahui tentang Seven Habits. Nah, Seven Habits di sini menurut dari yang saya baca berarti adalah 7 kebiasaan manusia yang dimana kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang baik. Nah, yang pertama dari 7 habits ini adalah sifat menjadi proaktif. Proaktif di sini adalah manusia itu harus segera melangkah kembali. Jadi manusia ini tidak melulu terpuruk dengan keadaan yang buruk. Nah, contohnya semisal ada seorang yang mengalami musibah, seorang mengalami masalah, jadi dia harus segera melupakan masalah tersebut dan melangkah kembali dan mencari solusinya, sehingga dia menjadi manusia yang proaktif. Yang kedua adalah mulai dari akhir. Nah, yang dimaksud mulai dari akhir ini adalah setiap kali manusia melakukan apapun atau manusia hendak berniat mengerjakan sesuatu, dia harus melihat akhir atau tujuan dari apa yang dia kerjakan. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin membuka suatu usaha, maka kita harus berorientasi ke depan bagaimana hasil dari usaha kita tersebut. Sehingga setelah kita mengetahui tujuan akhir dari usaha kita tersebut, lantas kita tinggal mencari cara untuk mencapai hasil tersebut. Nah, yang ketiga di sini adalah mendahulukan yang utama. Mendahulukan yang utama di sini adalah jika manusia berusaha mengerjakan sesuatu atau mewujudkan sesuatu, dia harus memulai dari yang paling penting, atau yang paling prioritas. Jadi manusia ketika hendak mengerjakan sesuatu atau menuju sesuatu, dia tidak menuju ke arah yang lain. Dia fokus pada prioritas, hal yang terpenting. Nah, yang keempat adalah win-win solution. Win-win solution di sini adalah ketika manusia mengambil kebijakan, mengambil kesimpulan ataupun menyelesaikan masalah, di mana masalah tersebut bukan hanya semata menguntungkan bagi dirinya sendiri, namun penyelesaian dari masalah tersebut membuat semua orang lain berlapang dada atau tidak dirugikan. Jadi win-win solution ini solusi yang paling baik bagi semua orang. Manusia harus bisa menerapkan sifat win-win solution ini. Dan yang kelima adalah mengerti sebelum dimengerti. Maksudnya bagaimana? Memang sifat dasar manusia ini adalah ingin dimengerti, namun kebiasaan yang baik di sini adalah bagaimana kita lebih fokus pada untuk mengerti orang lain. Jadi tidak hanya semata-mata kita ingin dimengerti, yang kita utamakan adalah bagaimana kita mengerti orang lain, sehingga mudah sekali bagi orang lain mengerti kita karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti orang lain. Yang keenam ini adalah sinergi. Nah, sinergi di sini adalah kita mengutamakan suatu hasil itu agar maksimal. Jadi semisal kita melakukan suatu pekerjaan, kita harus bersinergi kepada sekitar kita, kepada teman kita. Jadi semisal ada suatu pekerjaan yang memang bisa dikerjakan individu, namun kita bersinergi dan memilih mengerjakan itu berkelompok dan bekerja sama, sehingga pekerjaan tersebut lebih cepat diselesaikan dan hasilnya tentu pasti lebih optimal. Nah, sebagai contoh adalah kerja bakti. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah mengasah gergaji. Mengasah gergaji yang di sini yang dimaksud adalah bukan yang dimaksud gergaji suatu alat, tapi gergaji yang di sini dimaksud adalah kita mampu mengasah diri kita terlebih lagi setelah kita mendengarkan sudut pandang orang lain tentang diri kita, atau istilahnya kita introspeksi kepada diri kita. Nah, sehingga hasil dari kita introspeksi tersebut, kita bisa semakin kuat dan bisa menjadi semakin lebih baik ke depannya, dan kita bisa semakin tajam dalam menghadapi setiap masalah atau menghadapi kehidupan kita. Nah, itulah tadi 7 habits yang saya ketahui. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.